SMP Negeri 1 Tapokambua didirikan tahun 2008. Sekolah ini berjarak kurang lebih 1 kilometer dari pemukiman warga. Nah, sekolah ini terdiri dari 4 bangunan, yaitu 1 perpustakaan, 1 RKB, 1 laboratorium IPA, 1 mes guru. Nah, di ruang laboratorium, inilah kondisi dan keadaannya. Ruangan ini dijadikan untuk kegiatan praktikum, proses belajar mengajar, kegiatan percobaan. Nah, di sampingnya ada ruang penyimpanan alat dan bahan yang memang cukup sederhana. Kami menyimpannya di susunan meja-meja beberapa alat dan bahan. Kemudian kita bisa melihat juga ada tumpukan kit. Ya, ini ruang laboratorium menjadikan tempat praktikum atau percobaan oleh anak-anak kami. Nah, apabila tidak ada materi yang untuk diadakan percobaan di ruang laboratorium ini, inilah menjadi dasar kami untuk mengadakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah, ya lingkungan sekitar. Nah, percobaan atau pembelajaran di luar sekitar ini karena sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, ini lingkungan sekitar sekolah yang menjadi dasar kami untuk mengadakan pembelajaran di luar sekolah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada mengajak kepada kita, mari kita berdoa. Bagaimana keadaan kita hari ini? Baik. Oke, semua ya. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan interaksi antara hidup. Adapun tujuan pembelajaran satu terkait dengan Pak Guru nanti bagikan LKPD, nanti ini diisi pada saat oke, saya kira itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Nanti kita turun lapangan, ya, kita akan melihat untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Setelah itu kita kembali kita evaluasi pembelajaran kita. Jadi kami ini mau ke hutan, memperlihatkan hutan alami yang masih alami yang di depan SMP Satu ini hutan. Sejuk atau tidak? Sejuk. Kenapa bisa sejuk? Banyak pohon. Ya, banyak pohon. Karena sumber dari oksigen. Jadi salah satu cirinya itu tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Nah, kalau oksigen salah satu cirinya itu dia dingin. Hutan ini kita jaga akan begini. Tapi bisa bayangkan kalau ini kita tebang semua, seperti yang tadi sudah dibakar. Apa yang terjadi? Panas. Itu akar tunggang ini mencegah erosi. Nah, bayangkan, coba lihat nih, tanah-tanah ada di sini. Fotosintesis itu sebenarnya terjadi di bawah sini. Di bawah sini fotosintesis. Di bawah daun. Bukan. Kenapa ini dia kosong? Ya, maksudnya terturun tanahnya. Bandingkan dan ini yang ada rumput. Kan seharusnya kalau tidak ada rumput kan akan sama dan ini. Coba lihat. Nah, longsor toh? Iya, Longsor itu menunjukkan bahwa tidak ada airnya. Itu lagi. Tidak ada akar. Bayangkan kalau ini sudah tidak ada tumbuhan ini, air ini habis ya. Tuh. Luar biasa penyimpan ini harus kita jaga, masih alami. Nanti sebentar di kelas kita kalian presentasikan apa yang kalian peroleh. Namanya akar tunggang. Ini selain ada merayap begini, ada juga yang masuk ke dalam tanah. Ada yang masuk ke dalam tanah. Coba lihat. Ini dia mengikat tanah semua. Bayangkan kalau tidak ada ini. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita dengan saya akan melihat hasil diskusi kalian di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di lapangan. Tumbuhan memiliki akar yang berfungsi untuk menahan terjadinya erosi, menyimpan cadangan air. Kita berikan aplaus dulu, kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
menahan tanah sehingga tidak terjadi erosi. Kalau kita belajar di ruangan dengan di alam, kalau di alam kan banyak kita lihat. Ya. Ya, itu saja. Oke, kesimpulannya adalah mari kita jaga tumbuhan, terutama pohon untuk kita lestarikan itu kita jaga. Ya. Kita semua. Sebelum saya tutup, sebelum kita lanjut materi, ya, ini teringat kita evaluasi dulu, ya, evaluasi pembelajaran kita ulangan, inilah sumatif, baru kita lanjut belajar. Oke, nah itu saja. Lebih dan kurang mohon diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kegiatan yang telah dilakukan guru IPA di hari ini sangat menyenangkan. Apalagi saya melihat siswa, keaktifan siswa dibandingkan di kelas ini luar biasa. Kalau perlu perlu ditingkatkan lagi. Maksudnya kalau bisa setiap saat itu kita, apalagi kita ini kan di bagian dekat dengan alam sekali, bisa dikatakan di alam sekali kita ini. Ya. Jadi menurut saya kalau bisa ditingkatkan aktivitas siswa juga ini luar biasa. Mereka sangat senang dengan kegiatan ini. Mereka juga tidak bosan seperti di kelas. Apalagi mudah-mudahan setiap minggunya itu atau tiap harinya itu ada sesuatu guru yang melaksanakan kegiatan seperti ini supaya siswa itu tidak bosan. Berarti artinya artinya minimal gitu ya, setiap minggu kita kita ajar mereka untuk belajar di alam, oh iya. Ya, supaya mereka juga kan dekat dengan alam, mereka juga kenal dengan alam. Suasananya itu lebih sejuk dan kita bisa melihat hewan-hewan di sana dan pohon-pohon yang ada. Kita bisa menyatu dengan alam juga. Oh iya. Terus menurut Neca, bagaimana keadaan alam di sekitar sekolah kita ini, masih bagus atau seperti apa? Ada juga yang sudah tercemar dan tidak juga. Oh iya. Ada yang masih bagus, yang masih sejuk anunya. Jadi kesimpulannya memang bagus ya kita belajar di alam itu ya. Iya. Cepat paham mungkin. Cepat paham. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau menurut saya selaku orang tua wali murid di sekolah ini, pembelajaran di alam itu akan lebih bagus karena siswa bukan hanya saja mengenal seperti biasanya di pembelajaran dalam ruangan 1+1 sama dengan 2, tetapi manfaat lain dari belajar di alam, lingkungan alam, siswanya juga bisa mengenal lingkungannya, apa yang ada dalam lingkungannya, contohnya tumbuhan apa yang ada di lingkungan itu, di alam itu, kemudian dia mampu bercerita tentang lingkungan itu. Mata pelajaran tertentu itu siswa-siswa itu mungkin akan cepat bosan ya. Tetapi menonton ya. Kalau mungkin belajar di alam ini, bahas siswa itu akan lebih rileks, santai, karena dia tidak fokus pada materi pelajaran yang dibawakan oleh gurunya, tetapi dia mampu mengekspresikan dirinya kaitannya dalam hubungannya dengan alam.